Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sainal dengan NIM D1F1038 kelas PTBB. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya mata kuliah Fisiologi Serangga. Pendahuluan. Latar belakang, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 17.500. Setiap masing-masing pulau memiliki karakteristik dan keindahan sendiri serta lengkap dengan kelimpahan dan sumber daya alamnya, baik itu flora maupun faunanya. Pada umumnya morfologi serangga kurang lebih memanjang dan memiliki bentuk seperti tabung. Setangkap bilateral, ukurannya panjang serangga berkisar 0,25 sampai 330 mm dan berbentang sayap 0,5 sampai 300 mm. Tubuh pada serangga dewasa terbagi atas satu rentetan ruas, yaitu meter, dan ruas-ruas ini dikelompokkan atas tiga bagian utama atau stigma, yaitu kepala, caput, dan toraks. 1.2 Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada serangga. 1.3 Tujuan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan dari serangga. Pembahasan rasio pertumbuhan pada serangga. Perkembangan yang dikenal dalam dunia serangga yaitu metamorfosis sempurna atau holometabola yang melalui tahapan-tahapan telur, larva, pupa, dewasa, dan metamorfosis bertahap hematabola melalui stadium telur, nipa, dewasa. Pertumbuhan kurva telah terlihat pada molting. Serangga memperbesar luas permukaannya dengan menelan udara atau air. Dalam terakhir kasus kurva yang dihasilkan untuk pertumbuhan berat adalah aneh dan menunjukkan kenaikan tiba-tiba setelah molting, diikuti oleh kurang lebih tingkat periode secara bertahap dimasukkan sebagai pertumbuhan sejati. Yang sama menariknya adalah kurva pertumbuhan serangga mengisap darah yang hanya makan satu kali selama setiap tahap pergantian bulu. Molting atau disebut saja pergantian kulit adalah suatu proses yang kompleks dan dikendalikan oleh hormon-hormon tertentu dalam tubuh serangga. Molting meliputi lapisan kutikula dinding tubuh, lapisan kutikula trakea, ergot, dan struktur endokrinen. Peran hormon dalam metamorfosis meliputi proses pengelupasan kulit larva dan pembentukan pupa pada serangga holometabola dan pengeluaran kulit nipa pada serangga hemimetabola. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase yang disebut pupa atau kepompong. Bentuk larva dengan serangga dewasa jauh berbeda. Tahap dalam metamorfosis sempurna dimulai dengan telur yang berubah menjadi larva pada pupa atau kepompong, lalu berubah menjadi dewasa imago. Hewan yang mengalami proses metamorfosis dengan sempurna akan melalui beberapa tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna atau disebut juga dengan hematabola adalah metamorfosis yang tidak mengalami proses pupa dan larva. Jadi hewan ini mengalami proses metamorfosis tidak sempurna akan langsung menuju fase dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis yang tidak sempurna akan melalui beberapa tahap, yaitu telur, nipa, dan imago. Regenerasi pada serangga. Regenerasi ialah memperbaiki bagian tubuh yang rusak atau lepas kembali seperti semula. Kerusakan ini bervariasi, ada yang ringan seperti luka dan memar, ada yang sedang yang menyebabkan ujung sebagian tubuh terbuang, dan ada yang berat yang menyebabkan suatu bagian besar tubuh terbuang. Menurut Adan 2007, regenerasi merupakan suatu peristiwa yang terjadi atas beberapa tahap, yaitu penyembuhan luka, penyembuhan jaringan, pembentukan blastoma, morfologi, dan referensi. Penentuan jenis kelamin pada serangga. Faktor yang dapat menentukan jenis kelamin dibedakan menjadi dua, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik ditentukan oleh kromosom kelamin. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa faktor genetik yang menentukan jenis kelamin suatu makhluk hidup, di mana salah satu yang mempengaruhi dari sisi faktor genetik dari komposisi genetik, komposisi aleal, morfologi kromosom maupun jumlah kromosom. Faktor lingkungan ditentukan oleh lingkungan internal sel dan lingkungan eksternal sel, misalnya suhu lingkungan.
Penentuan XY. Sistem penentuan kelamin XY adalah sistem penentuan kelamin yang dapat ditentukan pada mamalia termasuk manusia dan beberapa serangga despolimia serta beberapa tumbuhan giniko. Pada sistem penentuan XY, betina memiliki dua dari kromosom seks yang sama jenisnya XX dan disebut kelamin homogonik, sedangkan jantan memiliki dua kromosom seks berbeda XY dan disebut kelamin heterogonik. Tipe XX dan XO. Jenis kelamin tipe ini dapat ditemukan pada beberapa jenis serangga seperti belalang dan kecoa. Pada belalang dan kecoa tidak dijumpai kromosom Y sehingga penentuan jenis kelamin menggunakan tipe XO. Tipe XO ini dijumpai pada beberapa jenis serangga seperti jangkrik, belalang maupun serangga Hemiptera. Dalam tipe XO ini betina memiliki dua buah kromosom X yaitu XX, sedangkan jantan hanya mempunyai sebuah kromosom X atau XO. Dengan demikian jumlah kromosom sel somatis di individu betina lebih banyak jika dibandingkan dengan jantan. Penutup kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pertumbuhan serangga terdiri dari rasio pertumbuhan, molting, metamorfosis, regenerasi, serta penentuan jenis kelamin. Daftar pustaka. Dalam pembuatan makalah ini kita menggunakan beberapa referensi seperti gambar di dalam PowerPoint ini. Sistem reproduksi serangga. Dahuluan 1.1 latar belakang. Serangga merupakan hewan yang jumlahnya paling banyak di antara hewan yang lainnya. Hewan yang paling beragam jenisnya. Pada umumnya morfologi serangga kurang lebih memanjang dan memiliki bentuk seperti tabung dan setangkup bilateral. Ukuran panjang serangga berkisar 0,25 sampai 330 mm dan bentangan sayap 0,5 sampai 300 mm. Tubuh pada serangga dewasa terbagi atas satu rentetan ruas yaitu metamer, dan ruas-ruas ini dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu caput, toraks, dan abdomen. Masalah, bagaimana sistem reproduksi dari serangga? Tujuan, untuk mengetahui bagaimana sistem reproduksi pada serangga. Pembahasan, alat reproduksi jantan. Sistem reproduksi jantan terdiri atas sepasang testis yang terletak di ujung belakang abdomen. Setiap testis mengandung unit-unit fungsional di mana sperma dihasilkan. Sperma matang yang dikeluar dari testis melewati saluran pendek dan mengumpulkan di ruang penyimpanan. Saluran yang sama mengarah keluar dari vesikul seminalasi, bergabung satu sama lain di sekitar pertengahan. Alat reproduksi betina. Sistem reproduksi betina terdiri atas sepasang ovarium. Setiap ovarium terbagi menjadi unit-unit fungsional ovarial, di mana telur dihasilkan satu ovarium dapat mengandung puluhan ovariol. Umumnya sejajar satu sama lain. Telur matang meningkatkan ovarium melalui saluran telur lateral. Pada sekitar pertengahan tubuh, saluran telur lateral ini bergabung untuk membentuk common ovidit yang membuka ke ruang alat kelamin yang disebut bursa epilaris. Telur dan proses fertilisasi. Telur yang matang bentuknya beragam, mulai dari yang pipi, bulat, telur oval seperti tong, sampai bulat. Sebagai besar telur, bagian terbesar telur terisi oleh kuning telur atau deutoplasma. Sitoplasma dan inti hanya menempati bagian kecil dari telur. Proses pembentukan telur terbagi menjadi tiga, yaitu seperti gambar di bawah. Embryogenesis, perkembangan embrio. Embryogenesis mencakup perkembangan sejak terjadinya zigot dan keluarnya individu yang sudah berkembang penuh dari telur. Proses individu keluar dari telur ini disebut penetasan atau eloksi. Metamorfogenesis adalah berkembang sejak terjadi zigot sampai menjadi serangga dewasa. Strategi reproduksi. Serangga memiliki beberapa tipe perkembangan embrio antara lain polymbyriony dan paidogenesis. Parthenogenesis. Sel telur berkembang menjadi embrio tanpa mengalami pembuahan.
Partogenesis dapat terjadi pada serangga ovipar maupun vivipar. Partogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Pada lebah madu, hasil partogenesis menghasilkan jantan, sedangkan jika ada fertilisasi akan menjadi lebah betina. Peletakan telur dan ekolosi. Peletakan telur terjadi setelah telur matang dan terjadi evolusi. Telur umumnya diletakkan di tempat-tempat yang sesuai untuk kehidupan keturunan. Telur dapat diletakkan dalam kelompok atau satu-satunya gantung spesies organ atau struktur untuk peletakan telur. Dapat terdiri dari embelan. Penutup. Kesimpulan, serangga merupakan hewan yang jumlahnya paling banyak di antara hewan yang lainnya dan hewan yang paling beragam jenisnya. Serangga umumnya sangat tinggi dan memiliki daur hidup yang singkat. Serangga betina mampu menghasilkan ratusan bahkan ribuan telur selama masa hidupnya. Sistem reproduksi jantan terdiri atas sepasang testis yang terletak di ujung belakang abdomen. Setiap testis mengandung unit-unit fungsional di mana sperma dihasilkan, dan sistem reproduksi betina terdiri atas sepasang ovarium. Ciri umum serangga adalah mempunyai abdeng atau alat tambahan yang beruas, tubuhnya bilateral simetris yang terdiri dari sejumlah ruas. Tubuh terbungkus oleh zat kitin sehingga merupakan ekoskeleton. Biasanya ruas-ruas pada tubuh serangga tersebut di mana terdapat bagian yang tidak beraktin sehingga tubuh serangga mudah untuk digerakkan. Saran kami dalam pembuatan makalah ini agar penulisan dan pembaca makalah ini lebih memahami sistem reproduksi pada serangga dengan baik dan benar. Daftar pustaka dalam penulisan makalah kedua ini dapat dilihat dari beberapa literasi yang kami ambil. Sistem syaraf. Dahuluan, serangga adalah hewan tidak bertulang belakang yang mempunyai sayap. Jumlah sayapnya bermacam-macam. Tidak ada serangga yang mempunyai sayap lebih dari 2 pasang sayap. Serangga ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Pada umumnya serangga adalah makan tumbuhan, namun ada pula serangga yang memakan serangga lainnya atau predator yang membantu menekan intensitas populasi serangga yang merugikan secara alami. Ciri umum serangga adalah mempunyai abdeng atau alat tambahan yang beruas, tubuhnya bilateral simetris yang terdiri dari sejumlah ruas. Tubuh terbungkus oleh zat kitin sehingga merupakan ekoskeleton. Biasanya ruas-ruas pada tubuh serangga tersebut di mana terdapat bagian yang tidak beraktin sehingga tubuh serangga mudah untuk digerakkan. Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui sistem saraf, indera, organ, dan perilaku organisasi sistem saraf. Manfaat dalam penulisan ini mahasiswa mampu mengetahui tentang sistem saraf, indera, organ, dan perilaku organisasi sistem saraf pada serangga. Pembahasan sistem syaraf. Sistem syaraf merupakan serangkaian mekanisme kerja yang kompleks dan berkesinambungan yang bertugas mengantarkan impulsi listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Sel fungsional yang bekerja pada sistem syaraf adalah neuron atau sel saraf. Jaringan saraf serangga dibagi menjadi jaringan saraf pusat dan jaringan saraf dalam. Transmisi impulsi saraf. Impulsi merupakan rangsangan yang berupa aliran listrik yang melambat pada serabut saraf. Mekanisme pengantaran impulsi terjadi secara kondusif yang melibatkan pompa ion Na tambah dan K tambah. Mekanisme ini dapat terjadi karena membran sel saraf bersifat sympamenable, artinya dapat dilewati oleh ion-ion tertentu. Tali saraf dan ganglia. Sistem saraf pusat serangga umumnya menunjukkan segmentasi yang jelas. Biasanya sistem semut memiliki pasangan yang sendiri-sendiri. Serangga yang sebagian besar gerakannya hanya melibatkan dada seperti pada bentuk bersayap.
ganglia telah membesar dan transkonsentrasi, dan troaks yang terisolasi kemudian mampu melakukan banyak valmugasi motorik berjalan menggenggam. Respon refleks pada serangga normal. Refleks adalah gerakan yang dilakukan tanpa sadar dan merupakan respon segera setelah adanya rangsangan. Organ indera dan mekanik. Organ-organ seperti itu paling sering berlimpah di antara yang merupakan organ taktil yang penting, tetapi mereka terjadi di seluruh tubuh dan kaki. Organ indera terdiri dari propriosepsi, pendengaran, indera kimia, sensor suhu dan kelembapan, penglihatan dan penglihatan warna. Perilaku serangga. Lama organisasi diintegrasi seolah-olah ke dalam pola dan itu menanggapi perubahan umum dan pola ini dan bukan untuk rangsangan, dan serangga dapat belajar mengkondisikan dengan keberadaan makanan dan dengan lokasi serangganya. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem saraf merupakan serangkaian mekanisme kerja yang kompleks dan berkesinambungan yang bertugas menghantarkan impulsi listrik yang terbentuk akibat adanya suatu simulasi atau rangsangan. Jaringan saraf serangga dibagi menjadi jaringan saraf pusat dan jaringan saraf dalam. Sel-sel saraf atau neuron ini berasal dari perkembangan dan ekoderma, masing-masing terdiri dari badan sel betintin dan filamen panjang atau akson. Saran. Kami mengharapkan masukan dan saran terkait makalah yang kami buat, karena kami sadar bahwa makalah ini masih punya banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Daftar pustaka. Dalam pembuatan makalah ini kami menggunakan beberapa literasi untuk menunjang penulisan makalah ini.